Kediri sebagai peradaban kuno di Nusantara tidak hanya dipenuhi kekayaan budaya, tapi juga kaya akan warisan sejarah. Salah satu warisan berharga yang terus terjaga adalah situs Setoro Gedong yang terletak di tengah kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, tepatnya di Jalan Doho. Lokasi situs ini menjadikannya sangat mudah diakses oleh wisatawan. Setoro Gedong bukanlah tempat yang asing bagi kalangan spiritual. Sementara bagi para peneliti dan pecinta sejarah, situs ini menjadi arena untuk menelusuri kisah dan sejarah masa lalu. Di dalamnya terdapat makam sejumlah tokoh termasuk wali, ulama, dan pejabat tinggi dari era kerajaan dengan darah biru. Sebuah tempat yang tidak hanya memancarkan keindahan arsitektur dan lingkungan, tetapi juga menjadi jendela yang membuka wawasan terhadap kejayaan dan kebijaksanaan masa lampau. Beberapa tokoh yang dimakamkan di tempat ini diantaranya Syekh Samsuddin Al-Wasil, Sunan Bagus, Panembahan Wirasmara, Pangeran Demang I, Sunan Bakul, Sunan Kabul, Wali Akbal, Pangeran Sumende, Sunan Bagus, Kembang Sostronegoro, Mbah Fatimah, dan Sri Susuhunan Amangkurat III atau Raja ke-6 Kesultanan Mataram Islam. Di situs ini terdapat pula beberapa makam keturunan dan pengikut setia Sri Susuhunan Amangkurat III. Di antaranya Pangeran Teposono atau putra Amangkurat III dan Raden Ajeng Reksop Projo, Abdi Dalem Amangkurat III, serta Raden Pringgodikdo, Bupati keempat Nganjuk, menjabat tahun 1852 sampai 1878, mertua Patih Blitar Joyodikdo. Dari keseluruhan tokoh yang dimakamkan di Setoro Gedong, tokoh Al-Wasil atau Syekh Samsuddin Al-Wasil adalah yang paling banyak disiarai. Cerita turun-temurun Kediri menyebutkan tokoh yang tenar dengan nama Mbah Wasil itu adalah Pangeran Mekah yang diperintahkan untuk datang ke Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Setelah menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Mbah Wasil sempat bermukim di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di wilayah Kecamatan Sawahan, yakni di Gunung Wilis, Sadepok. Menurut cerita lisan di Kediri, Mbah Wasil memiliki pengikut sekaligus murid, yakni Ki Hajar Subroto, hingga pada tataran kemakrifatan. Dakwah Mbah Wasil tidak hanya pada tataran makrifat saja, namun dilanjutkan ke wilayah Kediri. Dakwah atau syiar beliau sampai kepada Prabu Joyoboyo, raja dari kerajaan Kadiri. Melihat kebijaksanaan sang ulama, akhirnya Sri Aji Jayabaya menimpa ilmu kemakrifatan, sehingga Syekh Al-Wasil Samsuddin memiliki dua murid dengan tataran kemakrifatan, tapi dari sisi berbeda. Ki Hajar Subroto dari sisi keagamaan, bekas pertapa, sedangkan Prabu Joyoboyo dari sisi pemerintahan atau kerajaan, sehingga keduanya dipesan dengan wasiat yang berbeda. Hubungan dengan Prabu Joyoboyo ini dikisahkan cukup menarik. Menurut cerita turun-temurun Kediri, beliau Mbah Wasil ini ikut membantu Joyoboyo membuat kitab ramalan Jangka Jayabaya yang terkenal itu. Catatan historiografi Jawa yang terdapat di Museum Nasional Jakarta mengungkap bahwa Al-Wasil, ulama asal negeri Ngerum, Persia, datang ke Kediri atas permintaan Raja Kediri Sri Aji Jayabaya. Tugasnya adalah membahas kitab Musyarar
yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti ilmu falak dan nujum atau ramalan. Menurut catatan versi ini, Mbah Wasil tiba di Kediri pada abad ke-12 di saat Jayabaya membawa kerajaan Kediri menggapai puncak kejayaan. Dalam naskah Serat Jangka Jayabaya pada abad ke-17, karya Sri Aji Jayabaya yang meramal masa depan Nusantara terdapat kaitan dengan tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil dari Rum, Persia. Meskipun catatan historiografi Jawa menyebutkan bahwa Al-Wasil berasal dari Rum, inskripsi yang merujuk pada kata Al-Abarkuhi mengaitkan dengan kota kecil Abarkuh di Iran. Menurut Habib Mustafa, Syekh Samsuddin Al-Wasil berperan penting dalam penyebaran dan mengembangkan agama Islam di pedalaman Kediri pada abad ke-12. Setelah meninggal, makamnya yang awalnya terbuka dibangun oleh Bupati Kediri, Suryo Adilogo, yang merupakan mertua Sunan Derajat. Pembangunan makam ini terjadi pada abad ke-16. Oleh sebab itulah, meskipun secara arkeologis bangunan makam Al-Wasil berwajah bangunan abad ke-16, makam itu sendiri sudah ada sejak abad ke-12 di komplek pekuburan Setoro Gedong. Hubungan antara Syekh Samsuddin Al-Wasil dan Sri Aji Jayabaya digambarkan sebagai guru dan murid dalam kakawin Hariwangsa. Sri Aji Jayabaya dalam kisah versi ini adalah titisan Wisnu. Diyakini memiliki hubungan spiritual dengan gurunya Agastya. Meskipun sulit merekonstruksi sejarah Al-Wasil, catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat Muslim Jawa hingga kini sangat menghormati Al-Wasil. Makam Al-Wasil di Setoro Gedong tak pernah sepi dari peziarah.